Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fahayakumullah bi ikhwati fillahi jami'a wa hayyikum bi tahiyyati ahli al-jannah tahiyyatuhum fiha assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, fanasallallahu azza wa jalla an yufaqihana fid din wa an yu'allimana ma yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana wa yazidana 'ilman nafi'a wa 'amalan salihan innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Baik, insyaallah taala kita akan melanjutkan apa yang sudah kita mulai dari mengenal fikih Islami yang dibangun di atas fatwa-fatwanya Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala, yang mana beliau dalam membangun fatwanya mendasarkan pada fatwa para tabi'in, fatwa para sahabah, dan tentu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa dijadikan hujjah, dan tentu kalamullah azza wa jal Al-Qur'anil Karim. Taib, materi tentang apa saja itu dalil-dalil dalam yang bisa digunakan untuk menentukan hukum fiqhiyah, maka antum bisa mempelajari dalam kitab-kitab yang berkaitan dengan usul al-fiqh yang insyaallah akan disampaikan kembali oleh Syekhuna Ibnu Awaliyansyah pada suatu hari nanti, entah kapan, tapi insyaallah dalam waktu dekat sudah ada rencana mau dimulai lagi. Harapannya antum hadir pada kesempatan-kesempatan untuk mengenal usul al-fiqh, karena itu akan membantu antum dalam mengenal bagaimana para a'immah berdalil. Jadi bukan hanya saja mengenal dalil, tapi bagaimana cara mereka melakukan yang namanya al-istidlal. Baik. Kemarin kita sudah sampai pada mengenal khuntha muskil, ya enggak? Khuntha muskil. Karena dia masalahnya muskilah, jadi tidak perlu kita ulang lagi. Muskil, tahu enggak tahu muskil? Muskil itu sesuatu yang membuat antum merasa bermasalah. Muskilah itu artinya masalah. Khuntha muskil itu khuntha yang membuat antum pusing. Jenis khuntha yang membuat antum pusing. Khuntha itu apa? Khuntha itu apa? Naam, jamil. Yang dilahirkan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dengan segala hikmahnya, Rabbuna Azza wa Jal memiliki dua alat kelamin. Alat kelamin laki-laki dan alat kelamin wanita. Dan berdasarkan penelitian memang kemungkinan itu terjadi meskipun sangat kecil. Meskipun sangat kecil. Taib, kalau terjadi maka hal-hal yang berkaitan dengan orang tersebut harus kita ketahui hukumnya, apalagi berkaitan dengan taharah. Wat-tuhuru syatrul iman. At-tuhur syadru al-iman. Apa maknanya tuhur syadrul iman? Bersuci itu merupakan bagian dari iman. Oleh karena itu, orang yang imannya sudah tidak ada, kesuciannya batal. Oleh karena itu, murtad dari agama Islam menyebabkan wudunya, kesuciannya dari hadath asghar dan akbar menjadi batal. Itu resiko dari bahwasannya at-tuhur syatrul iman. Wa syatr terkadang bermakna nisf, terkadang bermakna ba'd, terkadang bermakna ajza, bagian atau setengah atau sebagian. Oleh karena itu penting kita mengenal apa-apa saja yang bisa membatalkan kesucian seorang muslim. Insyaallah nanti kita masuk ke bab tentang riddah dan Islam, yaitu masuk ke dalam agama
Islam, mana-mana yang bisa menyebabkan kesucian seorang muslim menjadi batal. Tayyib. Wal khamisu, yang kelima, kita lanjutkan saja ya. Yang muskil-muskil kita tinggalkan dulu. Nanti kalau ada masalah yang antum kurang jelas silahkan ditanyakan. Wal khamisu massuhu ay adz-dzakar. Seorang laki-laki massuhu imra'atan bisyahwatin. Seorang laki-laki menyentuh seorang wanita. Imra'atan di sini mutlak, baik dia memiliki ikatan mahramiyah maupun ajnabiyah ya. Jadi seorang wanita yang memiliki ikatan mahramiyah atau zaujiyah atau ajnabiyah, semuanya termasuk dalam perkataan muallif di sini. Massuhu adz-dzakar imra'atan bisyahwatin. Menyentuh seorang wanita secara umum bisyahwatin dengan syahwat. Maknanya kalau tidak dengan syahwat berarti menyentuh seorang wanita tanpa syahwat berarti wudunya tidak batal. Jamil. Li'annaha allati tad'u ila al-hadath, karena syahwat ini merupakan madhinnatul hadath, merupakan kondisi-kondisi yang seringnya mendatangkan hadath, misalnya keluarnya madhi dan lain sebagainya. Wal ba'lil musahabah wal mar'atu syamilatun lil ajnabiyah. Ditekankan kembali oleh muallif, dan seorang wanita yang dimaksud di sini adalah syamilah, termasuk di dalamnya ajnabiyah, wanita-wanita yang tidak ada ikatan pernikahan ataupun mahramiyah. Wa dzatil mahram disebutkan juga, wa dzatil mahram wal mayyitah, juga termasuk seorang wanita yang sudah wafat, sudah mati. Wal kabirah, seorang wanita yang tua, tetap saja namanya wanita. Apakah kalau sudah tua namanya bukan wanita? Kan tetap wanita. Baik. Wal kabirah, ya ma'al asaf ya, beberapa manusia terkadang mengalami penyakit hati, bahkan tidak mampu menahan dirinya dari menyentuh seorang wanita yang sudah kabirah. Di suatu kota dekat dengan kota kita ada kasus kriminal, seorang preman itu mendekati seorang wanita yang sudah tua, yang sudah lanjut usia, kemudian dipaksa diajak ke semak-semak. Sudah diurus di kepolisian, sudah dipenjara orangnya juga. Tapi ini hanya maksudnya kenapa para fuqaha memasukkan juga, kan sudah tua, nggak menarik Ustaz. Ya memang nggak menarik buat antum. Ya kan, antum kan seleranya masya Allah. Tapi terkadang ada orang yang mungkin dia bergaulnya dengan laki-laki terus gitu ya. Gaulnya ketemunya laki-laki Joko, laki-laki Andri, laki-laki Tono, bolak-balik lanang boy. Jadi begitu ketemu seorang wanita, mungkin dia terkaget, ternyata di dunia ini ada makhluk selain laki-laki, kayak gitu mungkin. Dia shock, meskipun kabiroh, tua-tua buah apa sikat. Nah, waliyadzubillah. Muharramah ini termasuk dosa-dosa besar. Akan tapi yang kita ingin soroti bahwasannya seorang wanita meskipun sudah usia lanjut, sudah termasuk ajuz, sudah termasuk yang tua ataupun sudah kita katakan nenek-nenek, itu masih bisa mendatangkan daya tarik bagi sebagian laki-laki yang seumuran maupun yang lebih muda. Apalagi sudah tua tapi punya harta melimpah. Lah ini biasanya berondong-berondong iseng, ini kurang kerjaan biasanya. Waliyadzubillah. Baik. Was-saghiratul mumayyizah, dan seorang wanita kecil tapi dengan syarat sudah tamyiz, Sawa'un kana al-masu biyadin aw ghairiha. Menyentuhnya meskipun saya enggak nyentuh pakai tangan Ustaz. Saya nyentuhnya pakai apa? Pakai sikut misalnya, tak sikut tok ke.
Tapi lewat sikut juga bisa nyetrum juga. Nah, ini yang harus hati-hati. Tetap sama aja. Mengambil hukum yang sama. Menyentuh di sini maksudnya bukan dengan tangan saja. Maksudnya bukan dengan tangan saja. Berbeda dengan masalah yang sebelumnya. Masalah yang sebelumnya yaitu permasalahan menyentuh apa? Permasalahan menyentuh zakar. Mas di sana menyentuh maksudnya dengan tangan atau juga dengan selain tangan? Jamil, dengan tangan saja. Karena umumnya orang menyentuh zakar itu dengan tangan. Oleh karena itu yang sarif makna al-mas ila al-yad alladhi hadduhu al-ku'. Maka maknanya mengerucut kepada menyentuh dengan tangan yang mana batasnya sampai pergelangan. Jadi kalau menyentuh zakar selain dengan pergelangan, dengan tangan sampai batas pergelangan, maka tidak membatalkan wudu. Nah, dalam masalah menyentuh wanita lebih luas, bukan hanya sampai pergelangan, tapi seluruh tubuh dengan seluruh bagian kulit kita. Nah, walau bizaidin li zaidin au asyal, baik menyentuh ini antum sudah pernah lihat belum? Qadarullah masyafal. Ada orang-orang yang memiliki jari lebih dari 5. Sudah pernah lihat? Kalau anda lihat dengan mata kepala anda sendiri, pernah lihat memang. Dan anda maksudnya menjadi apa ya? Alhamdulillah. Ternyata dibahas itu oleh para fuqaha, subhanallah. Jadi tidak ada yang lewat dari para kaum salafus saleh tentang hal-hal yang berkaitan dengan hajat manusia, hajat seorang muslim dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari mulai pernikahan hingga muncul janin sampai nanti wafat, bahkan ahkam setelah wafat. Semua sudah dibahas oleh para fuqaha. Walau bizaidin li zaidin, walau menyentuhnya dengan jari yang merupakan jari tambahan, ya, jari tambahan. Lizaidin, nyentuhnya juga kepada sesuatu yang merupakan tambahan. Jari misalnya jari tambahan, jari yang ke-6 menyentuh jari yang ke-6 pula. Nah, meskipun zaid ketemu zaid, jari tambahan ketemu jari tambahan tetap mengambil hukum yang sama. Au asyal, atau mungkin terpotong, tetap saja itu bagian yang terpotong itu jika untuk menyentuh mengambil hukum yang sama. Aw tamassuhu biha, atau masuha lirajul bisyahwah, atau seorang wanita menyentuh seorang laki-laki biha bisyahwatin ka'aksihi as-sabiq. Jadi membatalkan wudu juga, yanqudu massuha lirrajuli bisyahwatin. Seorang wanita pun mengambil hukum yang sama. Kalau dia menyentuh seorang laki-laki dengan syahwat, maka wudunya batal. Adapun dengan tidak syahwat, maka wudunya tidak batal. Kalau yang disentuh berarti wudunya batal apa enggak? Suka sama suka. Kalau yang disentuh muncul syahwat, hukumnya juga sama. Baik. Jawabannya sebenarnya ada. Ya, nanti kita baca. Wa yanqudu masu halqati duburun li'annahu farjun. Ya. Selain menyentuh zakar, kita sudah bahas zakar ya kemarin ya. Sekarang dubur. Tapi dubur bukan semuanya, cuma di halqah, lingkarannya saja ya. Jangan melebar-lebar, cukup di situ saja. Lebih dari itu maka tidak membatalkan wudu. Wa massu halqati duburin, menyentuh lingkaran dubur itu juga membatalkan wudu. Li'annahu farjun, karena itu termasuk makna farj. Apa makna farj? Apa? Salah satu lafaz hadis tentang merapatkan saf, wa syuddul furaj, dan rapatkan atau tutup apa? Lubang, ya. Farj itu makna aslinya adalah lubang. Makna aslinya adalah lubang. Sawa'un kana minhu
au min ghairihi. Sama juga zakar menyentuh zakarnya atau zakar orang lain itu membatalkan wudu. Halqatu dubur juga sama, ya, lingkaran dubur juga sama. Siapa perlu nih ngemakai lingkaran dubur? Nah, terkadang kan juga ada kondisi-kondisi seperti kebutuhan medis misalnya, ya, terpaksa harus membuka dan lain sebagainya. Meskipun yang disentuh bukan halqatu dubur, lingkaran dubur dirinya sendiri, yaitu milik orang lain, tetap saja membatalkan wudu karena masuk dalam makna farj, masuk dalam makna farj. Dan dalam hadis yang sudah kita ambil riwayatnya Imam Ahmad di halaman sebelumnya tentang masuk zakar, wa fi lafdhin man massa farjahu. Syuf, ya, lafaz hadisnya lebih luas. Kalau yang pertama man massa zakarahu, lafaz hadis yang lain man massa zakar, umum zakarnya dia, zakarnya orang lain. Kalau zakarnya hewan bagaimana? Batalkan wudu enggak? Udah dia wis diulang ya. Lebih luas dari zakar man massa farjahu, barang siapa yang menyentuh farjnya, masuk di dalam hadis. Lafaz farj adalah halqatu dubur, ya, lingkaran dubur. Bimen, mudeng gampang kok ya? Gampang kok. Baik, masalah menyentuh wanita tentu yang ma'ruf di kalangan orang kita karena kebanyakan bermadhab Syafi'i, menyentuh seorang wanita membatalkan wudu. Apa alasannya? Dalilnya apa? Apa? Anda sudah sampaikan ya? Sudah. Aw lamastumun nisa fatayammamu, ketika kalian menyentuh seorang wanita, fatayammamu, kalian diperintahkan untuk bersuci. Tayammum termasuk taharah bukan? Termasuk taharah. Menandakan ketika antum diperintah untuk bersuci meskipun dengan tayammum, ya, di situ lafadznya dengan tayammum. Menandakan bahwa saya menyentuh wanita itu membatalkan taharah. Iya, boleh. Buktinya apa? Menyentuh wanita membatalkan taharah. Enggak, buktinya antum berkata bahwasanya menyentuh wanita membatalkan taharah atau kesucian itu apa? Fatayammamu, ya. Fatayammamu itu fi'il amr juga ada fa di sana menunjukkan sababiyah. Iktirani al-wasf bil fa yadullu ala as-sababiyah. Nanti insyaallah bersama dengan Al-Fadil akan sampai kepada masalik al-illah. Di sana ada ima, ada illah yang mansus dan lain sebagainya, ada yang isyarat, ada yang tersirat dan ada yang tersurat. Nah, ima ini termasuk yang tersirat. Nah, di sana ada. Tayyib insyaallah. Fatayammamu sa'idan thayyiban. Berarti pendapat yang kuat adalah pendapatnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Berarti Imam Ahmad pendapatnya salah. Gimana? Apa pembelaan antum terhadap Imam Ahmad? Ayo dong, jangan enggak dibela gitulah. Dibela sedikit-sedikit. Antum kalau mau berangkat ke masjid, ya kan, salim dulu sama, ya, ibunya anak-anak, ya kan, ibunya anak. Bi mau kemana? Mau ke masjid kan, ibunya anak-anak biasanya, ya, hati-hati ya Bi, kayak gitu. Iya, Mas Agung, bener nggak? Ya biasanya gitu ya. Cipika, cipiki, yes, pokoknya wis penuh dengan
Pokoknya penuh dengan kehangatan lah. Ya, taib. Oke, beriman berarti mari nang masjid wudu maning apa bener? Jare tadi yang kuat pendapat Imam Syafi'i. Saiki maring pan salat orang wudu maring nang masjid terus beriman. Hah? Ah? Iya. Baik. Azkur lakum al-hadis. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i bahwasannya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbalaha wa shalla wa lam yatawadda. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium istrinya kemudian berangkat salat dan tidak mengulangi wudu. Wa qala An-Nasa'i laysa fi hadzal bab syai'un ahsan min hadzal hadis wa in kana mursala. Hadisnya mursal. Wal mursal min anwa' ad-du'afa. Anwa' hadis-hadis yang dhaif. Hadis yang antum gunakan dhaif. Antum mau menyelisih Al-Qur'an dengan hadis dhaif? Gimana caranya? Mencampuri. Campuri apa? Iyalah, itu the point aja lah. Maksudnya adalah jima. Siapa yang bilang maknanya jima? Tafsir? Banyak di kutub tafsir ya. Kutub tafsir itu banyak disampaikan perkataan Ibnu Abbas dan para sahabat yang lain bahwasanya maknanya adalah jima. Kemudian dari segi bahasa antum bisa tembak dari situ. Seandainya maknanya menyentuh seperti yang kita tahu, pasti menggunakan kata-kata atau lafaz teks lamisa, ya. Au lamistumun nisa. Ketika menggunakan lafaz lamastumun nisa yang berasal dari kata lamasa yulamisu, apa masdarnya? Mulamasah. Dan wazan mufa'alah. Mulamasah ini wazannya mufa'alah. Ya boleh. Dia ini bisa ya. Mufa'alah ini seringnya maknanya mengandung ada ishtirak atau musyarakah bainal itsnaini fa aktsar, ya. Kalau ada kalimat dalam bahasa Arab ala wazan ini bil aghlab ya, secara umumnya kebanyakan kalau wazannya mufa'alah itu seringnya terjadi musyarakah. Kalau musyarakah itu berarti apa namanya? Interaksi, ya, terjadi interaksi dua belah pihak atau lebih. Nah, maka maknanya kalau laki-laki dan perempuan saling menyentuh dengan interaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak, umumnya maknanya itu akan berujung kepada jima. Jadi secara bahasa tepat dan secara tafsir para sahabat juga tepat bahwasanya maknanya adalah jima. Sekarang berarti yang benar pendapatnya siapa? Baik. Antum ingat enggak hadis tentang Nabi sallallahu antum kalau sujud kakinya dirapatkan enggak? Iya enggak? Itu hadis cuma diriwayatkan oleh satu sahabat, enggak ada yang lain. Jalurnya cuma berujung pada satu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, sahibatul qissah. Yang memiliki kisah itu cuma satu, yaitu Ummul Mukminin. Kisah itu tidak dialami oleh orang lain, oleh karena itu jalurnya pasti berujung kepada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Ceritanya piman gue? Cerita hadis itu gimana? Gue bahasannya dewek bebis. Suatu hari Ummul Mukminin suatu malam, ya ndak, kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mencari-cari, zaman dulu kan belum usum kayak ceplik ya, petromak dan lain sebagainya. Kemudian mencari-cari dan mendapati kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sujud, dirapatkan, dhamma qadamaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan kedua kakinya mansubataini dan berdiri tegak, ya. Kakinya telapaknya berdiri dan dirapatkan. Berarti menyentuh enggak kira-kira? Menyentuh. Seandainya membatalkan, pastilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membatalkan salatnya kemudian berwudu. Naam. Munaqashah ya.
Kalau dijawab lagi, kan yang batal yang nyentuh, yang disentuh tidak batal. Iya loh. Intinya munaqasyah para fuqaha itu bagaikan laut yang tidak ada habisnya. Ya, selalu ada bantahannya, selalu ada bantahannya. Akan tapi kita bisa mengambil dengan hadis yang dhaif tadi, ya, meskipun nau'nya mursal, jenisnya hadisnya mursal. Apa itu mursal? Hadis tidak apa? Tidak sampai kepada Nabi Muhammad. Yang terpotong sanadnya itu terputus di sahabat. Mursal ini tempat banyaknya khilaf para fuqaha. Kalau periwayat tabi'innya termasuk yang sighar, ya, tabi'in yang sangat sedikit menemui para sahabat, atau mungkin hanya menemui sekitar 2 atau 3 sahabat, ini sighar tabi'in. Ada juga yang menengah, tabi'in menengah, ada yang kibar. Kalau sighar dan menengah, ya, tabi'in yang kecil dan tabi'in yang menengah, kalau meriwayatkan hadis mursal ini dhaif. Khilafnya terjadi di kibar tabi'in. Ada yang menganggap kibar tabi'in itu meriwayatkan dari sahabat. Kalau sighar tadi kecil atau menengah, ini meriwayatkan langsung ke sahabat, atau ada satu lagi yaitu kibar tabi'in, ya enggak? Ya, iya. Jadi kenapa langsung dilemahkan? Karena dia menghilangkan satu tabaqah, satu derajat di bawah sahabat, langsung lompat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang dihilangkan sahabat tidak ada masalah, karena para sahabat itu udul, ya, semuanya dipercaya. Para sahabat itu thiqah, enggak ada yang dhaif. Sahabat Abdullah bin Umar matruk hadis, enggak ada seperti itu. Semua thiqah. Para sahabat dalam masalah hadis udul, semuanya bisa dipercaya, dan orang-orang yang thiqah semuanya tanpa terkecuali. Yang menjadi masalah itu di golongan tabi'in yang kibar. Kalau kita katakan dia tabi'in kibar, pasti meriwayatkan dari sahabatnya, enggak. Tapi ada satu kemungkinan, mereka tidak langsung ngambil dari sahabat, tapi ngambil dari temannya sesama tabi'in kibar. Lah, temannya ini siapa? Inilah yang menjadi tempat khilaf, ya. Sehingga beberapa para ulama marasil atau hadis-hadis yang mursal itu akan dicek ulang. Benarkah hadis-hadis riwayat yang mursal ini langsung kepada sahabat, tidak lewat tabi'in kibar yang lain? Kalau langsung kepada sahabat maka tidak ada masalah, seperti mursalnya Sa'id ibn al-Musayyib atau Musayyib. Ya, mursalnya Sa'id ibn Musayyib itu bisa dijadikan hujjah, kecuali ada permasalahan lain di hadis tersebut. Adapun para rawinya bisa dipercaya, kemudian memenuhi syarat-syarat hadis bisa diterima sebagai hujjah, mursalnya Sa'id ibn Musayyib bisa dipercaya. Beda dengan mursalnya Abul Aliyah atau mursalnya Al-Hasan Al-Basri. Nanti kita akan masuk, insyaallah taala. Tayyib. Jadi hadis yang bisa antum pegang betul tadi yang disampaikan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium istrinya Ummul Mukminin ibu kita Aisyah radhiyallahu anha, kemudian berangkat salat dan tidak mengulangi wudu. Betul hadisnya mursal, tapi berkata Al-Imam An-Nasa'i, "Laisa fi hadzal babi syai'un ahsana min hadzal hadis." Dalam bab ini tidak ada lagi hadis yang lebih baik sanadnya daripada hadis ini. Wa in kana mursalan, meskipun mursal tapi sanadnya masih tergolong bisa dijadikan hujjah. Berarti sekarang antum mengikut Imam Syafi'i atau Imam Ahmad sekarang? Baik, enggak usah ikut-ikut, enggak ikut siapa-siapa ya. Ngarang sendiri. Wa yanqudu la masu sya'rin wa sinin wa dhuhur minhu aw minha walal masu biha. Tidak membatalkan wudu kalau yang disentuh itu rambut, ya, atau gigi atau kuku, karena mereka fi hukmi al-munfasil,
rambut, gigi dan kuku ini hukumnya terpisah dari jasad manusia meskipun lokasinya menempel di tubuh kita. Buktinya apa? Buktinya kalau antum potong kuku yang nggak ada dagingnya ya. Kalau ada dagingnya itu sakit karena dagingnya terkelupas ya enggak. Murni kukunya, antum kukunya ya panjang, potong aja. Kerasa sakit enggak kira-kira? Kan tidak merasakan sakit. Menunjukkan dia terpisah dari tubuh kita. Tidak ada aliran darah ke sana. Tidak ada aliran darah ke sana. Dia terpisah dari tubuh. Rambut pun sama. Kalau rambut itu merupakan bagian dari tubuh kita yang dalam hukum muttasil, pasti akan mengalami peredaran darah sampai ke sana. Akan tapi antum potong rambut kira-kira jerit-jerit enggak? Aduh kan enggak. Menunjukkan rambut ini dalam hukum terpisah. Gigi juga sama, ya. Gigi pun sama. Minhu aw minha, baik dari laki-laki maupun wanita. Lal massu biha walal massu biha. Kalau saya nyentuhnya pakai rambut, ya. Rambut saya potong, kemudian saya nggo dolanan didik-didik ya. Didik ya, tetap tidak membatalkan wudu. Nah. Wala masu rajulin li amrad walau bisyahwatin, dan tidak membatalkan wudu seorang laki-laki menyentuh laki-laki lain. Waduh. Tapi amrad, ya ini yang bahaya nih. Amrad ini apa amrad? Apa ada yang tahu amrad enggak? Amrad ini yang kulitnya mirip wanita, laki-laki tapi jenis kulitnya mirip dengan wanita, glowing ya. Glowing wanita loh, bukan glowing laki-laki. Betul, kulitnya halus dan mirip seperti seorang wanita. Meskipun kulitnya mirip seperti seorang wanita, dia hakikatnya tetap laki-laki, tidak mengambil hukum wanita meskipun mirip. Tidak bisa dikiaskan kepada wanita karena masykuk, meragukan. Yang yakin dia adalah seorang laki-laki. Dan laki-laki menyentuh laki-laki tidak membatalkan wudu. Wal iyadzu billah. Ma'al asaf, sangat disayangkan muncul banyak generasi yang mengambil warisannya kaumnya Nabi Lut. Wal iyadzu billah. Taib, terlepas dari permasalahan tersebut yang mana hukumnya haram perbuatan mereka, kita harus mengerti apa hukumnya, apakah membatalkan wudu atau tidak. Kita akan mengambil dari sisi ibadah. Karena beberapa dari mereka pun masih ada yang beribadah, bahkan sampai bisa tobat dan meninggalkan perbuatan mereka. Alhamdulillah. Pertanyaannya, apakah ketika menyentuh sesama jenis dengan syahwat, waliyadzubillah, dengan syahwat membatalkan wudu? Membatalkan wudu enggak? Batal. Gimana? Batal. Nah. Wala massu rajulin li amrada walau bi syahwatin, meskipun dengan syahwat tidak membatalkan wudu. Karena laki-laki itu bukan tempat normalnya orang muncul syahwat. Laki-laki terhadap laki-laki itu umumnya bukan suatu kondisi yang memunculkan syahwat umumnya, dan hukum itu diambil secara umum, bukan dalam kondisi-kondisi khusus yang terjadi mungkin 1 dibandingkan 5 juta manusia. Ya, nggak mungkin kita mengambil hukum tidak diambil dari umumnya yang terjadi. Umumnya yang terjadi laki-laki biasa goyonan, kampleng-kamplengan, ya kan, tampak-tampakan biasa. Umumnya seperti itu. Dan tidak membatalkan untuk kalau muncul syahwah, maka ini kondisi termasuk kondisi minan nawadir, kondisi yang jarang terjadi. Kalaupun terjadi, tetap mengambil hukum yang umum, hukum asalnya, yaitu laki-laki dan laki-laki kalau bersentuhan tidak membatalkan wudu sebagaimana wanita dan juga wanita, walau bisyahwatin, meskipun muncul syahwat di sana. Walal masu ma'a ha'ilin li'annahu lam yamussal basyarah. Dan tidak membatalkan wudu ketika tadi semua kondisi yang kita katakan batal wudu,
itu hukumnya menjadi tidak membatalkan wudu. Kalau sentuhannya menggunakan hail itu pelindung ya, pelindung yang mana bisa menghindarkan kulit seseorang dari orang yang lain, seperti misalnya dengan tangan menggunakan kaos tangan dan lain sebagainya. Wala yantaqidu wudu'u malmusin badanuhu. Nah, ini dia jawaban dari pertanyaan tadi. Apakah yang disentuh batal wudunya atau hanya yang menyentuh saja? Wala yantaqidu wudu'u malmusin badanuhu wala wujida minhu syahwah. Dan yang disentuh tidak batal wudunya, ya. Yang disentuh tidak batal wudunya. Wala wujida minhu syahwah, meskipun muncul syahwat ketika disentuh. Zakaran kana untha, baik laki-laki maupun wanita. Wa kadza la yantaqidu wudu'u malmusin farjuhu. Baik yang disentuh badannya. Ini kita lagi bicara orang yang disentuh ya. Yang disentuh badannya maupun yang disentuh farjnya. Ya. Maupun yang disentuh farjnya tidak membatalkan wudu meskipun muncul syahwat. Misalnya ya kan, pan disunat kan dipegang kan, iya, zaman itu tidak ada sarung tangan misalnya, atau pabrik sarung tangan lagi tutup ya, pokoknya langkah sarung tangan ya, antum bayangkan saja ya, kalaupun tidak terjadi sekarang ya anda nggak tahu, intinya tidak ada sarung tangan, tidak ada hail, harus dipegang langsung. Yang disunat ini karena baru masuk Islam, usianya sudah mungkin 20 tahun lebih ya. Saya nulis cengar-cengir itu Ronaldo. Kelanjutan itu sudah paham ya. Walau meskipun muncul syahwat, tetap saja tidak membatalkan wudu orang yang disentuh. Kelanjutan kisahnya bisa dikarang dewek ya. Iya wis. Ana percaya antum, masyaallah. Tayyib. Wa Kita masuk ke pembatal wudu berikutnya. Wa yanqudu ghaslu mayyitin, dan membatalkan wudu memandikan mayit. Mayitnya musliman kana au kafiran, sama saja mau mayitnya muslim mau mayitnya kafir. Zakaran kana au untha, mau mayitnya laki-laki mau mayitnya perempuan. Saghiran au kabiran, mau mayitnya kecil maupun besar. Mutlak ghaslu mayyitin, memandikan mayit. Ruwiya an Ibni Umar wa Ibni Abbas annahuma kana ya'murani ghasil al-mayyit bil wudu. Diriwayatkan bahwasannya Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dahulu memerintahkan orang-orang yang memandikan mayit setelahnya untuk berwudu. Kalau memerintahkan untuk berwudu, tandanya perbuatan yang tadi membatalkan wudu. Dan ana ambil ringkasan dari kitab Syarah Al-Muntaha, Syarah Al-Muntaha, atau nama kitabnya Daqaiq Ulin-Nuha, Daqaiq Ulin-Nuha. Walam yu'lam lahu mukhalifun minas sahabah, dan perbuatan dan perintah Abdullah bin Umar dan Ibnu Abbas tidak ditemukan satupun sahabat yang menyelisihi pendapat mereka. Ini namanya apa? Kira-kira ada yang sudah kenalan dengan ijma' sukuti belum? Sudah, Anda sudah pernah jelas, Anda sudah pernah cerita ya. Ijma' sukuti Anda sudah pernah cerita. Pendapat sahabat yang mana, tapi syaratnya satu, ishtiharuhu bil fatwa. Sahabat itu masyhur sebagai ahli fatwa. Jadi enggak semua sahabat ahli fatwa. Ada yang ahli perang, ya enggak? Dan yang lain-lain. Keahliannya masing-masing. Adapun seorang sahabat tersebut merupakan ahli fatwa. Yang pertama. Yang kedua, fatwanya tersebar di kalangan para sahabat. Tersebar di kalangan para sahabat. Yang ketiga, tidak ditemukan
sahabat lain yang merupakan ahli fatwa juga menyelisihi pendapat mereka. Karena seorang mujtahid, seorang mufti ketika mendengar sebuah fatwa yang salah, wajib bagi dia untuk menjelaskan yang betul, apalagi di tabaqahnya atau derajatnya para sahabat. Mereka akan saling mengingatkan. Anda salah, seperti fatwanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu tentang nikah mut'ah, betul enggak? Langsung dibantah oleh sahabat yang lain, seperti sahabat Ali dan para sahabat yang lain. Jamaah minas sahabat membantah fatwanya Abdullah bin Abbas tentang masalah nikah mut'ah. Dan seperti itulah para sahabat. Ana bilang seperti tadi, para sahabat yang masyhur sebagai ahli fatwa, itu dulu kuncinya. Abdullah bin Abbas masyhur ahli fatwa, Abdullah bin Umar juga masyhur sebagai ahli fatwa. Tapi ahli fatwa yang lain kok diam saja. Zaid bin Thabit diam, kemudian Ali bin Abi Thalib diam, menunjukkan, dan para sahabat lain yang masyhur sebagai ahli fatwa, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud dan lain-lain radhiyallahu anhum. Para sahabat yang ahli fatwa yang lain diam dan tidak terdengar fatwa dari mereka yang menyelisihi fatwanya atau perintahnya Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas. Seakan-akan inilah yang dinamakan seakan-akan ijma, namanya ijma sukuti. Dia ijma, tapi bukan karena banyaknya fatwa kemudian seluruh sahabat sepakat, enggak. Tapi terkadang sepakat itu ditunjukkan dengan sikap diam, ya. Terkadang sepakat ditunjukkan dengan sikap diam. Misalnya bapak tanya ke anak gadisnya, kamu gimana ini? Yang lamar ini kamu suka enggak? Terkadang diam ya. Terkadang diam. Nah itu, terkadang diam itu menunjukkan mau ngomong ya nyong gelembi kayak gue kan. Darani kon berarti kenal kayak mesti sedurunge kayak ya kan bisa langsung ngerti wong apik ya, bisa langsung gelem. Nah, malah berapa kan? Waduh kayak apik. Jadi terkadang diamnya seseorang ditanya itu semangat. Ya manut wis manut atau mantuk-mantuk dan lain sebagainya. Apalagi di derajatnya para mujtahidin, para muftin, itu kalau diam mereka menunjukkan sepakat. Karena merasa sudah diwakili pendapatnya. Tidak perlu saya mengulangi pendapat seorang mufti yang lain atau mujtahid yang lain. Baik. Itu zaman para sahabat yang mana ahli fatwanya masih kebanyakan masih berada di kota Madinah, meskipun banyak juga yang keluar. Tayyib. Ghusl mayyit muslimin kana kafiran dzakaran kana untha wal ghasilu. Nah, sekarang kita masuk siapa orang yang dikatakan memandikan mayit. Apakah yang cuma masuk kamar ruang pemandian mayit sudah dikatakan ikut memandikan mayit? Atau yang mengambilkan kafan kemudian membungkus setelah dimandikan juga termasuk orang yang dikatakan memandikan mayit? Atau yang beli sabun? Atau yang ngambil daun sidr, apakah termasuk? Atau yang jaga ruang pemandian mayit termasuk orang-orang yang memandikan mayit? Kita saksikan. Huwa man yuqallibuhu wa yubashiruhu walau marratan. Mereka yang turut serta membolak-balikan mayit. Bolak-balikan enggak harus 360 derajat ya. Ke kanan sedikit, ikut gotong, ke kanan sedikit, ke kiri sedikit, atau di posisi dudukkan sedikit. Yang ikut membantu proses ini mereka termasuk orang-orang yang memandikan mayit walau marratan, meskipun hanya satu kali. Wa yubashiruhu, ya, dan langsung menyentuh mereka, langsung menyentuh para mayit, langsung ikut terjun. Walau marratan la man yasubbu alaihi alma, adapun cuma ikut guyur air sekelan selang maka tidak perlu mengulangi wudhunya. Wala man yuyammimuhu, dan orang yang membantu untuk tayammum ini juga tidak termasuk orang yang memandikan mayit. Karena ghasil memandikan itu dengan air apa dengan pasir?
Antum mandinya pakai air apa pakai pasir? Pakai air lah. Ya enggak. Maka lafaz ghasilul mayyit ya, kana ya'murani ghasilal mayyit. Oh, jelas lafaz hadisnya tentang perintahnya Abdullah bin Umar itu kepada ghasil, orang yang memandikan mayit. Memandikan itu dengan air. Maka keluar dari makna memandikan adalah yang membantu tayamum. Tayamum itu tidak dengan air, maka tidak termasuk golongan orang yang memandikan mayit. Hadza huwa sadis, dan itulah yang keenam. Yang ketujuh, wasabi'u, tinggal sedikit nih ngebut. Wasabi'u aklu lahmi khasatan minal jazuri ay al-ibil fala yanqudu baqiyatu azzaiha kal kabidi wa syurbu labaniha wa maraghi lahmiha sawa'un kana nayyan aw madbukhan. Qala Ahmad fi hadithani sahihan, hadithul Bara wa hadithu Jabir bin Samurah. Yang ketujuh yang batalkan wudu adalah makan daging. Oh, antum makanya jangan makan daging. Khasatan minal jazur, secara khusus yaitu daging unta. Ini masalah khilafiyah ya, masalah khilafiyah. Fala yanqudu baqiyatu azzaiha, yang membatalkan wudu kalau makan daging. Pertanyaannya, kalau makan ati onta, wah itu enak, masya Allah. Siapa yang udah pernah? Wis, ati onta itu ajib. Nanti Pak Harto suruh nyari, insya Allah. Wa syurbu labaniha, minum susu onta, ya, tidak termasuk membatalkan wudu. Makan hati onta tidak termasuk membatalkan wudu. Usus onta juga tidak termasuk membatalkan wudu. Susu onta juga tidak termasuk membatalkan wudu. Qala Ahmad, berkata Imam Ahmad, bahwasanya ada dua hadis di sana sahihan. Dua hadis tersebut derajatnya sahih. Hadis Al-Bara wa hadis Jabir ibn Samurah. Hadis Bara dalam Syarah Al-Muntaha dijelaskan, sampaikan bahwasanya Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu menyampaikan bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila ana tawaddau min luhumil ibil, apakah kita wajib berwudu setelah makan daging unta? Qala na'am, dijawab na'am oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qila ana tawaddau min luhumil ghanam, adapun kalau kita makan daging kambing, apakah kita perlu untuk berwudu? Qala la, dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. Maka khusus yang membatalkan wudu adalah hanya daging unta. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Hadis Jabir diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lafadznya, kana akhirul amrayni min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tarkul wudu'i mimma massatin nar. Bahwasannya yang terakhir dari perintah terhadap orang yang memakan daging yang dimasak dengan api adalah tidak perlu untuk berwudu, karena hadis yang lain menunjukkan bahwasannya yang memakan daging yang dimasak dengan api itu harus berwudu. Dan lafadznya Jabir kana akhirul amrayni menunjukkan bahwasannya hukum yang pertama itu mansukh. Hukum yang pertama itu mansukh, sudah dihapus, dan hukum yang kedua yang berlaku, yaitu bahwasanya tidak perlu berwudu dari memakan daging yang dimasak dengan api. Hanya saja satu daging yang perlu untuk berwudu, yaitu daging unta. Adapun awal yang pertama semua daging. Kemudian setelah akhir sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, bahwasannya tidak perlu berwudu dari memakan semua daging kecuali satu, yaitu daging unta. Dzahaba ila hadza 'amatu ahli al-hadits, qalahu Al-Khattabi. Dalam Syarah Al-Muntaha sampaikan bahwasanya Al-Khattabi berkata, para ahli hadis seperti Imam Ahmad, Al-Imam Ibnu Khuzaimah dan para ahli hadis yang lain
berpegang pada pendapat ini, bahwasannya hanya satu daging saja yang membatalkan wudu, yaitu daging unta. Disampaikan dalam kitab Aunil Ma'bud syarah Sunan Abi Dawud bahwasanya dzahaba ilaihi Ahmad wa Ishaq ibn Rahawayh. Al-Imam Ahmad berpendapat dengan pendapat ini, juga kemudian Ishaq ibn Rahawayh dan Yahya ibn Ma'in dan Ibnul Munzir wa Ibnul Khuzaimah wal Baihaqi wa hukiya an jama'atin minas sahabah. Para ahli hadis kebanyakan berpendapat dengan pendapatnya Al-Imam Ahmad, dan hukiya dan dihikayatkan jamaah dari para sahabat pun berpendapat dengan pendapat ini. Wa hadzal madhhab aqwa dalilan wa in kana al-jumhur ala khilafihi qalahu an-Nawawi. Al-Imam an-Nawawi termasuk yang masyhur dengan mazhab Asy-Syafi'i. Mazhab al-fuqaha selain Imam Ahmad berpendapat dengan sebaliknya, yaitu memakan daging unta tidak wajib untuk berwudu. Akan tetapi pendapat Imam Ahmad banyak dipilih oleh para ahli hadis karena dalilnya lebih kuat. Bahkan Imam An-Nawawi yang cenderung bermazhab Syafi'i pun mengatakan bahwa pendapat Ahmad dan para ahli hadis aqwa dalilan wa in kana al-jumhur ala khilafihi. Meskipun jumhur berseberangan pendapat dengan Imam Ahmad. Jumhur berarti Imam Malik dan para pengmalikiyah, Hanafiyah, Syafi'iyah berbeda dengan pendapatnya Imam Ahmad. Akan tapi ternyata Imam Ahmad tidak sendirian. Beliau didukung oleh para ahli hadis, para ulama ahli hadis, dan juga diriwayatkan beberapa jamaah dari para sahabat pun ternyata berfatwa dengan pendapat tersebut. Seperti pendapatnya Bara bin Azib, hadis tersebut menunjukkan fatwanya Al-Bara. Juga hadis Jabir menunjukkan fatwanya Jabir, Jadi didukung oleh para sahabat dan juga para ahli al-hadis. Fala naqda bi tanawuli baqiyati azaiha. Kita sudah sampaikan tadi, selain daging unta maka tidak membatalkan wudu ketika dikonsumsi. Seperti sanamiha, punuk unta, ya. Punuk unta kalau dimakan juga tidak membatalkan wudu. Qalbiha, kabidiha, tihaliha, kirshiha, misraniha, ususnya maupun lambungnya. Lambung kewan apa biasanya namanya? Kuwe. Jam semene lah. Baik, nanti diselesaikan dengan Pak Harto aja urusan babat membabat. Baik. Wathamin, dan yang kedelapan, al-musyar ilaihi bi qawlihi membatalkan wudu adalah kullu ma aujaba ghusla, semua yang menyebabkan wajib baginya mandi junub atau mandi besar. Ya, semua sebab tersebut membatalkan wudu. Ka-islamin, seperti seseorang yang masuk Islam wajib baginya untuk mandi besar. Maka yang membatalkan wudu itu Islamnya atau murtadnya kira-kira? Murtadnya, riddah. Nah, beberapa dalil para ulama mengatakan bahwasanya salah satu dalilnya at-tuhuru syatrul iman, ya. Tuhur, kesucian atau taharah itu merupakan bagian dari iman. Nah, orang yang sudah murtad itu imannya dianggap tidak ada, meskipun dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan saya, tapi dia musyrik seperti kaum musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum kafir Quraisy, mereka juga mengakui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, tapi mereka juga percaya dengan Lata wal Uzza dan lain sebagainya, dengan dewa-dewa yang lain, para suhu, para leluhur dan lain sebagainya. Roh-roh yang kudus, yang Pati, Rembang, Demak, yang kudus maupun yang tidak kudus. Ya, jadi selain percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, para kaum kafir Quraisy juga percaya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menyembah mereka juga.
menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang yang murtad meskipun ada iman di dalamnya, maka dianggap tidak sah imannya, seakan-akan tidak ada. Kalau iman sudah tidak ada, maka kita katakan tadi, tuhur syatrul iman. Taharah itu merupakan bagian dari iman. Kalau imannya pergi, maka taharahnya juga ikut pergi. Maka riddah membatalkan kesucian seseorang. Bukan hanya wajib berwudu, tapi justru wajibnya adalah melakukan mandi. Kemudian wantiqalu maniyyin, wantiqali mani, perpindahan mani. Kan enggak keluar, masa membatalkan wudu? Ya enggak. Yang saya tahu itu keluarnya mani membatalkan wudu. Tapi dalam mazhab Imam Ahmad, berpindahnya mani pun membatalkan wudu. Yang dimaksud di sini berpindahnya mani itu sudah berada di zakar. Akan tetapi karena sesuatu hal, misalnya ditutup lubangnya untuk keluar dan lain sebagainya, sehingga tidak jadi keluar. Ya. Adapun dia untuk keluar itu butuh proses tadaffuk, butuh proses namanya meletup, ya, butuh proses namanya meletup dan butuh tenaga yang kuat, ya, butuh tenaga yang kuat, dan antum pahamlah intinya. Nah, proses itu sudah dilalui, kemudian tidak jadi keluar. Lah, itulah proses sudah dilalui, kemudian tidak bisa keluar karena sesuatu dan lain sebagainya. Itu maninya sudah berpindah sampai ke lokasi biasanya dia akan keluar. Perpindahan ini sudah dianggap maninya keluar karena sudah keluar dari tempatnya. Cuman belum keluar dari zakar saja. Dan tempatnya mani itu bukan di zakar. Jadi kalau sudah sampai di zakar, maka dia sudah keluar sebenarnya, sudah keluar dari tempatnya. Tempatnya di mana? Ana nggak tahu soalnya. Makanya ana tanya sama antum, di mana tempatnya akhirnya? Di situ. Tayyib. Tapi kalau di surat At-Tariq sama min baini sulbi wat taraib. Iya, lo gimana ayo jawabannya gimana berarti? Min baini sulbi wat taraib. Ya udah nanti diselesaikan sendiri ya. Selesaikan sendiri sama Pak Harto aja. Wa nahwihima, dan yang seperti itu yang mewajibkan seseorang untuk mandi, yang mewajibkan kita untuk mandi itu menyebabkan kita wajib untuk mandi, itu pasti membatalkan wudu. Kalau mandi saja diperintahkan pasti wudunya batal. Semisal haid, ya. Kalau haidnya sudah selesai, seorang wanita diperintahkan untuk mandi, menandakan haid membatalkan kesucian, ya. Diperintahkannya mandi, tapi yang kecil juga termasuk hadas, yang asghar juga termasuk batal juga. Bukan berarti hadas asgharnya tidak batal. Kesucian dari hadas asgharnya tidak batal juga. Kalau diperintahkannya mandi, maka yang kecil juga ikut batal. Aujaba wudu'an illal maut fayujibul ghusla dunal wudu', kecuali satu, yaitu maut. Seseorang kalau mati tidak wajib untuk diwudukan. Yang wajib itu adalah dimandikan. Adapun selain itu maka wajib untuk berwudu. Selain mandi besar juga wajib untuk berwudu. Ini memang masalah khilafiyah. Apakah seseorang yang mandi besar cukup menggantikan wudunya yang juga sudah batal? Iya, ana sudah bahas. Oh, insyaallah nyampe. Babul ghusl itu ada di babul ghusl. Apakah mandi besar mencukupi? Ini sudah disinggung nih di sini. Ini sudah disinggung. Nanti babul ghusl inti pembahasannya di babul ghusl. Apakah seseorang yang mandi besar kemudian
masih harus atau wajib berwudu? Apa kalau hadas besar sudah terangkat, pasti hadas kecilnya juga terangkat? Ini masalah khilafiyah. Dalam mazhab Imam Ahmad, kalau mandi ingin mengangkat hadas kecil juga, maka harus melakukan yang namanya niat. Niat. Buktinya berarti dua hal tersebut berbeda. Buktinya, seseorang yang kena hadas kecil belum tentu wajib untuk mandi, betul tidak? Menandakan hadas kecil dan hadas besar ini batasnya sendiri, menunjukkan hadas kecil dan hadas besar ini batasnya sendiri. Oleh karena itu, ketika mandi besar belum meniatkan juga untuk mengangkat hadas yang kecil, hadas kecilnya tidak terangkat, wajib untuk wudu untuk melakukan salat dan ibadah lainnya yang wajib dilakukan di dalamnya taharah. Itu mazhab Imam. Masalah khilafiyah. Nanti kita masuk isbiru wasabiru warabitu wattaqullah. Baik. Fawajibal ghusla dunal wudu wala naqda bi ghairi ma mamar. Nah, seseorang itu bisa batal wudunya hanya karena sebuah perkataan. Mungkin enggak? Gara-gara ngomong sesuatu kemudian wudunya batal, itu mungkin enggak? Mungkin. Contohnya gimana? Nah, murtad menggunakan lisannya ya. Murtad menggunakan lisannya, maka dia dengan berkata-kata, dengan perkataan yang buruk, perkataan yang haram, wudunya batal. Sekarang sama-sama perkataannya haram. Ghibah itu haram enggak? Iya enggak? Namimah haram enggak? Haram. Atau memfitnah orang lain, menuduh fulan zalim, ya, lagi musim ini ya kan. Fulan zalim. Baik, dituduh seperti ini. Kira-kira toharohnya batal enggak kira-kira orang ini? Kan muharram juga. Iya enggak? Perkataan haram. Lah, orang berkata kufur, perkataan haram juga enggak? Sama-sama haram. Kenapa yang perkataan kufur membatalkan kesucian, kok ghibah, namimah dan kawan-kawan ini tidak membatalkan? 5. Jamil. Karena perkataan yang mengandung makna riddah atau membuat seseorang menjadi murtad menghilangkan satu hal yang sangat inti dalam agama kita, yaitu iman. Wa tuhuru syatrul, dan tuhur itu bagian dari iman. Kalau imannya pergi, maka bagian-bagiannya pun ikut pergi atau ikut terangkat atau ikut hilang. Taib. Akan tetapi disunnahkan. Ya, dalam mazhab Hambali, dalam mazhab Imam Ahmad disunnahkan. Orang yang sudah, ya kita manusia khilaf ya. Kullu bani Adam khata, kita semua bisa berbuat salah. Terkadang enggak ada niat. Aku pan majelis, pan ngomong rapik, aku pan ngerasani wong. Terkadang tidak ada niat begitu, ya ndak? Tapi begitu sampai teh datang, kacang tiba, wes kledak-kleduk, iya ya. Tas-tas nah wis mulai. Enggak sengaja ngobroli fulan bin fulan. Kemudian setelah selesai majelis ingat, ya ndak? Jangan lupa selesai majelis ditutup ya. Supaya terangkat dosanya, kesalahan-kesalahannya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Disunnahkan untuk berwudu. Yang termasuk para sahabat yang berfatwa dengan fatwa ini adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dan beberapa para sahabat yang lain dan para tabi'in seperti Atha juga berpendapat dengan bahwasanya disunnahkan untuk bersuci atau wudu ketika lisan kita mengucapkan kalimat-kalimat yang muharramah, kalimat-kalimat yang haram. Kal qadhafi wal kadhibi, seperti qadhaf, yaitu menuduh seseorang dengan zina, wal kadhib, dusta, wal ghibah wa nahwiha, seperti namimah, wal qahqahah walau fi shalah. Ini juga masalah khilafiyah. Ketawa, apakah ketawa membatalkan wudu? Jare antum primen?
Antum gemuyu, mau gemuyu bae pergi salat loh. Freeman, habis ketawa wudunya batal dah? Tidak. Baik. Ana coba datangkan sebuah hadis. Dagiga. Ana lupa menulis di mana. Baik. Tuh Ana tulis. Satu ulama yang menganggap bahwasannya tertawa itu membatalkan wudu. Ana sebenarnya sudah nulis, sebentar. Tapi hadisnya didhaifkan oleh Imam Ahmad. Fin. La. Baik. Ana sudah nulis tapi lupa di mana. Ala kulli hal. Baik. Yang berpendapat dengan pendapat ini adalah Al-Imam Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah bahwasanya tertawa itu membatalkan wudu. Walau fi shalah. Ya, meskipun di dalam kondisi salat pun membatalkan wudu. Alasannya karena dalam hadis tersebut bahwasanya seorang sahabat, ana lupa namanya, ana sudah tulis tapi tidak ketemu. Lupa ana tulis di mana. Seorang sahabat ketika sedang salat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang sahabat yang lain buta. Kemudian lewat di dekat mereka. Kemudian ada lubang. Kemudian tuh antum ketawa kan? Ya kan? Itulah kejadiannya, ya, kejadiannya seperti itu. Kemudian setelah selesai salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya yang tertawa tadi untuk mengulangi wudunya, kemudian mengulangi salatnya. Berarti yang batal salatnya atau wudunya? Wudunya. Ya dah. Kalau salatnya yang batal tinggal ngulangin saja. Kalau salatnya yang batal tinggal ngulangin saja. Kalau membatalkan wudu berarti bisa terjadi di dalam salat dan di luar salat. Ya dah. Kalau alasannya membatalkan salat bisa diambil kesimpulan tertawa membatalkan wudu di dalam salat tapi tidak membatalkan wudu di luar salat. Tapi tidak. Fa amara bi i'adatil wudu, kemudian memerintahkan untuk mengulangi wudunya. Menunjukkan yang batal adalah wudunya. Hadis tersebut dijadikan hujah oleh Al-Imam Abu Hanifah. Gimana sekarang menurut antum? Hah? Ajib. Ajib. Wallah ana uhib hadzal kalam. Hadzal kalam ajib. Fi ghayat taqlid. Ada fi ghayat taqlid. Muntaha taqlid. Khalas. Nah, hadis tersebut didhaifkan para ulama, salah satunya adalah Al-Imam Ahmad. Didhaifkan sampai derajat yang tidak bisa dijadikan hujjah. Nah, dhaif anwa. Ada yang sekedar, apalagi menurut ulama mutaqaddimin, menurut ulama zaman dulu, dhaif itu lawannya sahih, bukan berarti tidak bisa dijadikan hujjah, hanya saja tidak sampai derajat sahih. Atau yang kita kenal sekarang ada istilah hasan. Dulu tidak mengenal hasan, sahih, dhaif, udah itu aja. Sahih di bawahnya dhaif, tidak, karena ada sedikit masalah dalam sanadnya. Dan dhaif tidak selalu munkar atau maudhu atau tidak bisa dijadikan hujjah. Dhaif ada yang bisa dijadikan hujjah. Seperti tadi mursal, barusan kita ketemu, ya enggak? Mursal dhaif, tapi bisa dijadikan hujjah menurut para ulama. Misalnya para ulama meneliti bahwasannya meskipun para sahabat tidak disebutkan namanya di sana, kita yakin bahwasannya perawi tersebut, tabi'in tersebut
meriwayatkan langsung dari sahabat, tidak lewat tabi'in yang lain yang majhul, kita tidak tahu siapa namanya. Kalau langsung enggak, kita tahu bahwa fulan tabi'in termasuk kibar tabi'in dan meriwayatkan langsung dari sahabat. Kalau ini bisa diketahui maka enggak ada masalah. Ya, seperti itu. Jadi dhaif terkadang bisa dijadikan hujjah. Jadi jangan sembarangan hadis begini dhaif. Kemudian perbuatannya adalah bid'ah. Tidak bisa seperti itu. Belum tentu. Bisa jadi ada hadis lain yang mendukung makna hadis tersebut, ya. Makna Nabi bilang, makna hadis tersebut. Wal qahqaha wala fi shalah. Jadi jumhur mengatakan, jumhur ulama berpendapat bahwasannya tertawa tidak membatalkan wudu di dalam salat maupun di luar salat. Kalau ada yang berdalil dengan hadis lain, maka termasuk hadis yang didhaifkan oleh para ulama. Salah satunya adalah Al-Imam Ahmad. Enak kan? Kayak gitu aja. Antum bilang, imam saya Ahmad bin Hanbal mendhaifkan hadis ini dan tidak menjadikan sebagai hujjah. Kalau imam Anda menjadikan itu sebagai hujjah, maka terserah saja. Tidak ada masalah. Tidak perlu kontok-kontokan dan tidak perlu apa? Tidak perlu, ya sekoi-koi lah pokoknya lah. Wa aklima masatin nar ghaira lahmil ibil. Tidak membatalkan wudu selain daging unta. Wala yusannul wudu minhuma, dan tidak disunahkan wudu untuk dua perkara tadi, masalah tertawa dan daging selain unta. Adapun ghibah, dusta, fitnah, menuduh fulan begini begitu dan lain sebagainya, namimah, ini dalam mazhab Hanabilah disunahkan untuk berwudu karena ditemukan fatwa para sahabat ada di sana dan juga fatwa para tabi'in. Terkadang Al-Imam Ahmad tidak berhujjah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam karena tidak ada dalam masalah ini, tidak ada, tapi ditemukan fatwa para sahabat. Fatwa para sahabat terkadang bisa dijadikan hujjah dan terkadang tidak bisa dijadikan hujjah. Fatwa para sahabat yang bisa dijadikan hujjah salah satunya adalah yang memiliki sifat ijma suku, itu salah satunya. Juga ada fatwa para sahabat yang bisa dijadikan hujjah. Salah satunya yaitu yang memiliki sifat marfu' hukman, ya. Marfu' tapi secara hukum. Hakikatnya tidak sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya mauquf di perkataan sahabat. Tapi terkadang maknanya bisa membuat hadis yang mauquf ini menjadi marfu', dikatakan dianggap sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara hukum, tidak secara hakikat, secara hukum. Tafsilnya, detailnya antum akan ambil nanti di materi tentang usul al-fiqh. Maka sangat penting dalam mempelajari fiqh antum mengiringnya dengan usul fikih itu fabiha wa ni'mah, itu sudah nikmat yang luar biasa. Seakan-akan antum bisa mengerti jalan pikirannya seorang fuqaha dalam mengambil hadis. Oh ternyata ini namanya hadis marfu' hukman. Oh ternyata ini namanya dalil fatwa sahabi, ini ijma' sukuti dan lain sebagainya. Insyaallah antum akan sampai. Baik, man tayaqqana at-taharah. Lanjut apa enggak? Lanjut ya. Kayaknya ini diamnya termasuk ijma' sukuti enggak ini? Wallahi tinggal sedikit ya. Habis ini pertemuan yang akan datang insyaallah babul ghusl. Wa man tayaqqana at-taharata wa syakka, barang siapa yang memiliki keyakinan bahwasanya dia sudah bertaharah, wa syakka ay taraddada fil hadathi, kemudian dia ragu setelah suci tadi, ya, beberapa saat kemudian dia ragu, saya sudah berhadas atau belum ya? Au bil aksi, atau sebaliknya, dia yakin sebelumnya dalam kondisi berhadas. Kemudian setelah beberapa saat dia ragu, tadi saya sudah bertaharah dari hadas tersebut belum ya? Naam. Bi an tayaqana al hadas wa syakka fi taharati bana 'ala al yaqin, maka dia mengambil hukum yang dia yakin terhadapnya. Masalah yang pertama, dia yakinnya dia sudah bertaharah, ya. Orang bertaharah kisahnya ma'rufah. Ya, orang bertaharah kemudian salat, kemudian pas lagi salat mendengar suara dari perutnya, ya enggak? Suaranya mirip dengan kalau keluar dari dubur. Antum pernah enggak kentut tapi masih di dalam perut gitu, pernah enggak?
Iya kan? Kan mirip, ya dah, mirip subhanallah. Berarti ada keraguan di sana. Ini di dalam perut atau di luar perut? Ini kentut di dalam perut atau kentut di luar perut? Nah, berarti ragu ndak? Antum beri keraguan dalam masalah munculnya hadas. Tapi antum sudah yakin tadi taharah saya sempurna insyaallah, luar biasa, gosok-gosoknya sudah sakuate wis pokoknya. Dalam taharah yang paling yang paling afdal untuk disempurnakan jumlah gosokannya sebanyak 3 kali itu bagian mana? Ingat enggak? Sambil murojaah. Apakah berkumur-kumur ataukah membasuh wajah? Ataukah membasuh tangan? Ataukah membasuh kaki? Adapun kepala hanya 1 kali. Mana yang paling afdal untuk, tentu 3 kali itu sunnah ya. Tapi ada 1 bagian yang para ulama memberikan takkid, memberikan penekanan. Kalau bisa di bagian ini disempurnakan jumlahnya. Bagian mana? Hah? Kumur-kumur. Antum? Kumur juga. Antum udah kumur belum? Belum. Tayyib, silahkan. Pak Harto. Enggak. Kaki. Siapa? Akhi Aiman. Enggak apa-apa, tinggal pilih kok. Ana sudah kasih pilihan itu, tinggal enggak disetrap, tenang aja. Akh Arif, ini juara kita ya. X, Masya Allah. Ini wafaqakallah, Masya Allah. Allah yaftah alaik. Yang mana? Kumur-kumur, antum. Muka, Masya Allah. Kumur juga, kebanyakan suka kumur-kumur ya. Akhi, ikut jumur belum? Itu hitungannya urung rampung sebenarnya jumur. Kayak urung jumur kan berhitung. Oh ya jumurnya ini kayak gitu. Oh, ayo pilih dulu. Antum akan menentukan ini pendapat jumhur atau bukan ini. Kumur juga. Nah, Ustazi, lau samahta. Ayo tayyib. Akhi akbar. Kumur. Masya Allah tuh. Wajah. Tayyib, berarti jumhur ala qaul bi kumur-kumur. Ya. Jumhur berpendapat bahwa kumur-kumur yang paling takkid enggak harus ya. Disunahkan dan ditekankan untuk disempurnakan jumlah bersucinya. Tayyib. Ana enggak tahu yang benar yang mana. Ya, intinya itu dulu antum harus tahu. Intinya harus tahu dulu. Ana tidak tahu yang benar yang mana. Tapi Al-Imam Ibn Al-Arabi dalam kitab Ahkamul Quran menyebutkan ada 1 bagian dalam tubuh dari bagian wudu yang disunahkan untuk disempurnakan jumlah bersucinya. Dia adalah berkumur-kumur bagian dari wajah bukan? Iya iyalah, berarti sebenarnya ini adalah satu pendapat, tidak ada khilaf di antara antum sebenarnya. Ya iyalah. Oh iya. Males. Ini pendapat yang syadz. Baik, betul. Jadi wajah berkumur-kumur termasuk di dalamnya adalah yang ditekankan untuk disempurnakan. Mengapa? Karena wajah ini yang paling banyak apanya? Paling banyak lekukannya. Istilahnya adalah dawakhil ya. Juga khawarij. Tapi khawarij bukan maksudnya khawarij yang itu ya, yang menyimpang bukan. Khawarij jadi kata kharij. Ada yang banyak banyak tikungan, baik tikungan keluar maupun tikungan ke dalam. Lah itulah wajah kita. Jadi kalau antum lagi misalnya aku lagi pengen sepisanan lah, usahakan yang wajah sempurnakan. Kalaupun hanya sekali tetap sah wudunya, dan kita sudah bahas tentang masalah tersebut. Tayyib, wa man tayaqqana bana 'alal yaqin, mengambil yang yakin. Kalau yakinnya hadas,
ragu beberapa saat kemudian, saya sudah bersuci belum? Maka anggaplah antum belum bersuci. Fa in tayaqanahuma, dia yakin sudah bersuci dan dia yakin juga sudah berhadas. Wa jahila sabiq minhuma, tapi dia lupa, saya hadas duluan apa bersuci duluan? Saya yakin sudah kentut dan saya sudah bersuci, tapi kentutnya itu habis bersuci atau bersucinya habis kentut ini? Nah, bingung. Jahila sabiq minhuma, fahuwa bi dhiddi halihi qablahuma in alimaha. Maka kalau tahu, ini kalau tahu ya, usahakan cari satu kejadian sebelum bersuci dan hadas tersebut. Ya. Cari kejadian sebelum bersuci dan hadas. Antum yakin saya sudah hadas dan saya sudah bersuci. Antum harus cari satu lagi, yaitu sebelum dua kejadian tersebut. Sebelum dua kejadian tersebut, antum yakin bahwasanya antum berhadas atau sudah suci. Kalau tahu, ini kan bilang kalau tahu ya. Angger orang ngerti ya, kapan dijawab angger orang ngerti. Ya aja ngamukan wis kalem bae. Ini bilang kalau tahu. Kalau tahu. Fa in alimaha fa in kana qablahuma. Kalau sebelum dua kejadian yang antum tidak tahu mana duluan, sebelum dua kejadian tadi, antum yakin bahwasanya saya sebelum dua kejadian ini saya sudah bersuci dan saya yakin. Fahuwal an muhdits, maka dia sekarang dalam keadaan berhadas. Nanti kita akan jelaskan. Wa in kana muhditsa, kalau sebelum dua kejadian tadi hadas dan bersuci, yang antum tidak tahu mana yang duluan, kemudian sebelum dua ini antum yakin, oh iya saya yakin sebelum dua ini saya yakin saya muhdits, maka dia saat sekarang dalam kondisi suci mutatahhirah. Mengapa? Li'annahu qad tayaqqana zawala tilkal halah ila dhiddiha, karena dia sudah yakin sebelum dua kondisi tadi, ya sebelum dua kondisi tadi yang dia tahu loh, ini cerita anggar ngerti ya, anggar ngerti, dia ngerti sebelum dua ini dia tahu kondisinya apa, dia yakin kondisi ini sudah terangkat dengan dua kemungkinan ini. Kalau sebelum dua kemungkinan ini dia muhdits, maka seakan-akan dia yakin sudah bertaharah. Kalau sebelum dua kejadian ini dia suci, maka seakan-akan dia yakin bahwasannya dia sudah berhadas dan dia ragu apakah sudah bersuci. Ini seakan-akan. Ini semua pakai ghalabatil dhann, ini semua pakai perkiraan aja, pakai prasangka. Ini ilmunya ilmu prasangka semua. Li'annahu qad tayaqqana zawala tilkal hala ila dhiddiha, karena dia sudah yakin ada perubahan kondisi dari kondisi sebelum yang dua menuju kondisi baru. Kalau kondisi sebelum yang dua muhdits, maka kondisi barunya adalah tahir, sudah selesai. Kalau sebelum kondisi yang dua ini dia tahir, maka dia sudah pindah menjadi seorang muhdits yang meragukan adalah bersucinya. Dan pada kondisi yang pertama yang meragukan apakah dia sudah berhadas, dan dia sekarang berada pada kondisi tersebut. Bisa dipahami ya? Kalau nggak bisa ya dibisa-bisain aja. Wa syakka fi baqa'i dhiddiha, dan dia ragu dengan salah satu kondisi dari dua tersebut. Wa huwal asl. Wa in lam ya'lam hala qablahu ma tatahhar. Angger orang ngerti, saya cuma ingat dua kejadian yang berdekatan. Saya bersuci dan saya berhadas, tapi saya nggak tahu mana duluan, dan sebelum dua kondisi ini saya nggak tahu saya kondisi tahir atau muhdits. Gampang, langsung saja bertaharah, langsung saja bersuci karena dia ragu bahwasanya dia dalam kondisi suci. Nah, wa idza sami'a ithnani sautan aw shammarihan min ahadihima la bi'ainihi fala wudu'a 'alaihima. Nah, ini bagus ini. Hadis tadi, hadis seorang yang salat ya, kemudian mendengarkan suara. Sekarang kalau suara tersebut dia yakin bahwasanya itu adalah kentut yang keluar dari dubur, berarti salatnya batal enggak? Batal. Tayyib. Sekarang penulis akan memberikan permisalan yang ajib. Dua orang salat, ya, dua orang salat. Dia mendengar suara kentut tapi bukan dari dirinya.
dari sebelahnya. Sebelahnya juga dengar. Tapi dia yakin itu bukan punya saya. Ya. Sama-sama dengar atau lafaz hadisnya au yajidarihan atau mencium aroma kentut, ya. Kalau dia yakin aroma itu keluar dari punyanya, maka sholatnya batal enggak? Nah, ini yang unik. Dua orang sholat sebelahan. Dia mencium, dengar bau dan mencium aroma kentut, tapi dia tahu ini bukan punya saya. Sebelahnya juga dengar dan mencium aroma tersebut, ya. Tapi dia yakin itu bukan punya dirinya. Lah, terus gimana? Sama-sama meyakini ini bukan punya saya. Yang sebelahnya juga ini juga bukan punya saya. Ajib, para fuqaha, ajib. Fala wudu alaihim. Kalau kondisinya seperti itu, dua-duanya tidak wajib mengulangi wudunya karena mereka ragu itu keluar dari dirinya. Meskipun ya ini meskipun sebenarnya keluar dari dia, cuman dia ragu. Namanya ragu. Jadi terkadang prasangka itu bisa mengalahkan hakikat yang sebenarnya terjadi. Karena kita tidak dibebani sesuatu yang tidak bisa kita ketahui secara detail. Terkadang hanya diambil menggunakan prasangka. Wala ya'tam ahaduhuma bi sahibihi. Nah, kalau kondisinya kayak tadi, enggak boleh yang satu jadi imam, yang satu jadi makmum, enggak boleh. Wala yusafifuhu fi shalah wahdahu. Wa in kana ahaduhuma imama aada salatahuma. Kalau jamaah, ya, kalau jamaah kondisi kayak tadi, satu imam, satu makmum. Betul, memang wuduknya nggak batal. Tapi pertanyaan, apakah sholatnya tetap sah atau batal? Pertanyaannya di situ. Jadi antum bagaimana? Batal. Soalnya ditulisnya kayak gue. Naam, karena dia ragu dengan kesucian imamnya. Dan dia mencium aroma yang sangat kuat. Jelas ini aroma itu saya paham banget ini. Dan tidak keluar dari saya. Cuma ada satu kemungkinan keluarnya dari Pak Imam saya ini. Berarti dia seakan-akan meyakini imamnya sholat dalam kondisi tidak suci. Dan kalau dia ikuti, maka dia seakan-akan yakin, seakan-akan dia dengan sengaja sholat diimami oleh orang yang muhdits atau tidak dalam kondisi, maka sholatnya tidak sah. Juga sebaliknya, ya, ada sholatahuma, dua-duanya loh, imamnya mencium aroma yang sama, tapi dia yakin gitu tuh bagiannya nyong apal temen. Dan tidak ada orang lain selain berdua pasti. Buri lakamaning wis. Buri perek sebelah kanan ya, perek ya. Lakamaning. Padahal kita ingat, ya, seorang imam harus niat namanya imamah, dan jamaah itu harus terdiri dari dua. Seakan-akan dia niatnya jamaah menjadi imam, tapi sambil meyakini bahwa makmumnya sholatnya tidak sah. Dia sholat munfarid tapi niatnya jamaah tidak boleh. Karena dia sudah meniatkan menjadi imam. Dengan berjamaah dia niat sebagai imam, padahal makmumnya tidak ada tapi tidak sah, seakan-akan tidak ada. Maka sholat jamaahnya tidak sah. Oleh karena itu dua-duanya harus mengulangi sholatnya kalau kondisinya seperti itu. Tapi wudunya tidak batal. Wa yahrumu 'alal muhdits, dan diharamkan bagi seorang yang berhadas massul mushafi. Ini dia khas sekali, ya. Ini adalah masalah yang sangat khas dalam mazhabnya Imam Ahmad, bahwasanya haram menyentuh mushaf bagi seseorang yang berhadas, meskipun hadasnya kecil maupun hadasnya besar. Meskipun haid, kemudian apalagi nifas, kemudian hanya karena buang air dan lain sebagainya. Mereka para muhditsin masul mushafi yahrumu alaihim. Tidak boleh atau haram bagi mereka untuk menyentuh mushaf. Dalilnya apa? Dalilnya di surat Al-Waqiah,
la yamassuhu illa al-mutahharun. Tafsirnya sangat baik. Ini masalah khilafiyah ya. Antum jangan terburu-buru untuk orang bener pendapatnya ya gue. Enggak apa-apa, antum punya pendapat lain itu sangat boleh ya, sangat boleh. Yang penting antum punya sandaran. Sandaran antum pertama, ada enggak imam salaf yang berkata dengan pendapat antum? Bahwasanya pendapat antum itu sesuai dengan Quran dan Sunnah. Dalil dari Quran ada, kemudian dari Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menulis surat kepada kaum muslimin di Yaman dan juga orang-orang Yaman yang ingin masuk ke dalam Islam, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surat tersebut berkata, "Wala yamassul Qur'an illa tahir." Dan tidaklah seseorang dari kalian menyentuh Al-Qur'an mushaf kecuali sudah bersuci. Dan ini menunjukkan bahwasannya dalam mazhab Hanabilah ya, bukan menurut ana ya, ana sih tidak tahu mana yang benar. Akan tapi sementara ini ana sedang mengikuti fatwanya Al-Imam Ahmad, karena fatwa beliau saja belum sempat ana kuasai, karena beliau berfatwa terkadang lebih dari satu terhadap suatu masalah. Seperti kita sudah sekalian murajaah ya, seperti masalah menyentuh zakar. Imam Ahmad punya berapa riwayat di sana? 3, subhanallah. Ajib, faqih. Anda faqih. Allah ajib. Allah yaftah alaik. Coba sebutkan 3 riwayat tersebut. Ada ketemu 3 riwayat fatwa dari Imam Ahmad. Imam Ahmad berfatwa tentang masalah ini 3 kali, masalah menyentuh zakar. Siapa yang mau bantu silahkan, sambil beliau mencari. Nanti sudah ketemu belum? Syekhi Rudi sudah ketemu belum? Naam, apa pendapatnya? Naam, berarti membatalkan wudu enggak? Tidak membatalkan wudu. Fatwa Imam Ahmad yang pertama, menyentuh zakar tidak membatalkan wudu berdasarkan hadis innahu bad'atun minka. Hadis Qais ibn Talq, innahu bad'atun mink. Itu adalah bagian tubuh kalian, sebagaimana kalian megang kuping, batal ora? Oh, orang megang irung, ya ada, megang pipi, megang sikil, ya garuk-garuk, masa batal kan? Sama, itu kan bagian tubuh kamu juga, maka tidak membatalkan wudu. Apakah fatwa Imam Ahmad ngarang kayak gue? Oh, coba sebutkan beberapa sahabat yang mendukung fatwa tersebut. Fatwanya siapa? Fatwanya Ali, subhanallah. Fatwanya Umar, ya enggak? Para kibar sahabat berfatwa dengan fatwa tersebut. Maka Al-Imam Ahmad ini adalah contoh bagaimana seorang faqih dalam berdalil. Bukan cukup mendasari dengan Quran dan hadis, tapi melihat pemahaman para salafus saleh, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim. Bagaimana mereka memahami dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah betul sebagaimana kita memahami? Jika menyelisihi, maka pemahaman kitalah yang salah, karena mereka adalah yang paling mengerti isi dari Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian meskipun kibar sahabat berfatwa dengan fatwa tersebut, Imam Ahmad memiliki fatwa yang kedua, ya enggak? Apa fatwa yang kedua? Membatalkan wudu secara mutlak, sengaja enggak sengaja sama aja. Kena telapak tangan, ya enggak? Telapak tangan bagian atas, bagian belakang sama saja. Ujung jari sekalian sama. Siapakah? Fatwa siapa dibangun di atas fatwanya siapa? Fatwanya Abdullah bin Umar, sahabat juga. Jadi para sahabat itu berselisih pendapat terkadang
berbeda pendapat ya, terkadang terhadap suatu masalah. Maka kita nggak bisa mutlakan bahwasanya manhaj salaf itu bersumber dari Al-Quran, Sunnah dan pemahaman para sahabat. Lalu sahabat yang mana? Lah itu beda pendapat terus sahabat yang mana? Ya enggak? Itu maksudnya adalah masalah yang ijma, yang mujma' alaiha. Masalah yang mujma' alaihi itu kita tidak boleh menyelisihinya. Disitulah maksudnya. Adapun masalah yang mukhtalafiha, ya, yang para ulama bahkan dari zaman para sahabat sudah berselisih pendapat, berbeda pendapat, maka kita harus memberikan ruang untuk perbedaan pendapat tersebut, kecuali jelas dan terang salahnya pendapat salah satu dari sahabat, seperti salahnya pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu tentang masalah nikah. Tapi sangat jelas salahnya. Mengapa? Karena beliau rujuk dari pendapat tersebut dan banyak fatwa para sahabat yang menyalahkan pendapat tersebut. Seakan-akan Ibnu Abbas menyelisihi pendapat jumhur para sahabat. Adapun tidak nampak kesalahan dari fatwa tersebut, hanya prasangka kita saja. Oh, sahabat ini salah dalam berfatwa, maka nggak boleh terburu-buru. Kita tidak boleh terburu-buru. Fatwa yang ketiga. Apa maksudnya sengaja? Al-Imam Ahmad menjelaskan apa maksudnya sengaja memegang zakar di sana. Hakadha, ya, hakadha. Imam Ahmad mengisyaratkan dengan tangan hakadha. Antum memegangnya seperti ini, menggenggam dengan tangan, itulah maksudnya sengaja memegang zakar. Itu yang membatalkan wudu. Nah. Sampai mana tadi? Yahrumu 'alal muhditsi masul mushafi wa ba'dihi hatta jildahu wa hawashih biyadin wa ghairiha, dengan tangan maupun selain tangan, ya. Hatta jildahu yaitu covernya, ya, covernya. Hawashihi juga bagian pinggir dari mushaf tersebut yang biasanya kosong dari tulisan itu, ya. Biyadin wa ghairiha, memegang mushaf dengan tangan dan selain tangan. Di sini masalah memegang mushaf itu tidak khusus dengan tangan saja, juga dengan selain tangan. Misalnya dipanggul, ya, di atas kepala atau di atas pundak dan lain sebagainya, sama tetap yahrumu, haram, tidak boleh. La hamluhu bi'ilaqah, adapun membawanya dengan gantungan, jadi tidak memegang mushafnya langsung, tapi ada gantungannya. Au fikisin, atau dalam suatu wadah kantong misalnya, ya, dikantongi, ada talinya, pegang talinya, tidak ada masalah. Au kamin min ghairi mas, itu sejenis kain tapi tanpa disentuh, jadi dibungkus saja tanpa disentuh secara langsung. Wala tasaffuhu bikummihi au udin, dan tidak haram kalau membolak-balikan mushaf tapi dengan misalnya dengan kain bajunya, ya, dengan kain bajunya, jadi enggak menyentuh secara langsung. Au udin, atau dengan batang kayu. Wala saghirin lauhan fihi Qur'an minal khali minal kitabah, atau anak kecil juga tidak haram menyentuh Quran tapi yang bagian kosong dari tulisan. Kan mushaf itu ada yang ada tulisannya, ada yang enggak ada tulisannya, ya, bagian pinggirnya. Lah itu anak kecil boleh pegang di situ. Karena kalau anak kecil enggak boleh, nanti anak kecil enggak ada yang baca Quran. Ya enggak? Padahal anak kecil ini kebanyakan kondisinya muhdits. Anak kecil ini kebanyakan kondisinya muhdits. Orang ngerti wis ngentut apa durung wis pokoknya mangkat bae ngaji kayak gitu. Jadi memang anak kecil ini kebanyakan muhdits, betul. Tapi hajah anak kecil untuk belajar Quran ini darurah, ya enggak, penting sekali. Maka enggak bisa kita jauhkan mereka dari Al-Quran sama sekali. Tetap dekat dengan Al-Quran, tapi paling tidak jangan menyentuhnya secara langsung, kecuali dia yakin dalam kondisi taharah. Wala masu tafsirin wa nahwi, adapun menyentuh kitab tafsir dan kitab ilmu yang lain, maka tidak haram bagi seseorang yang kondisinya
muhdits atau sedang berhadas. Wa yahrumu aidan, dan haram juga masu mushafin bi udwin mutanajjis, menyentuh dengan bagian tubuh yang najis. Bagian tubuh antum ada najisnya, kemudian digunakan untuk menyentuh mushaf, haram. Wa safarun bihi lidari harbin, dan antum safar menuju daerah peperangan membawa mushaf, haram. Karena apa? Karena ada kemungkinan kuat kalau mushaf ini sampai ke tangan lawan, kaum musyrikin, kaum kufar, kaum munafikin, maka mushaf ini akan dihinakan. Ya enggak? Betapa banyak kita saksikan video-video di YouTube, Facebook dan lain sebagainya. Banyak orang yang waliyadzubillah beraninya merendahkan Al-Quran. Mushaf kita direndahkan di negeri kita sendiri, waliyadzubillah. Baik, wa tawassuduhu, dan haram juga menjadikan mushaf sebagai bantalan. Wa tawassudu kutubin fiha Quran, atau kitab selain mushaf tapi di dalamnya ada Al-Qur'annya, malam yakhaf sariqatan, selama tidak takut hilang, ya. Adapun takut hilang maka boleh dijadikan bantalan. Yang penting dia tetap berada dalam pengawasan kita. Karena memang mushaf ini sekarang, apalagi yang ukuran yang untuk mudah dihafal, yang kecil ya, itu beberapa orang memang ya mencarinya gitu. Beberapa orang mencarinya, dan terkadang ya manusia bisa khilaf ya dalam satu kondisi. Wa in aktsarun nasi la fasikun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kebanyakan manusia ini orang fasik. Kebanyakan manusia itu orang fasik. Jadi kita harus berhati-hati. Kadang orang lupa ya, saya niat mau ke sana, nanti mau nyolong mushaf, kadang enggak begitu. Kadang enggak sengaja lewat, saya mau beli mushaf ukuran ini kok enggak dapat ya. Apalagi yang cetakan Madinah misalnya, ya enggak. Wah, ini harus diambil, ini segera diamankan. Kayaknya orangnya enggak perlu, nyatanya orangnya tidur, ya kan? Nyatanya orangnya tidur, mushafnya di sebelahnya, jaraknya 1 meter, kayaknya enggak butuh-butuh amat ini. Ya, sikat aja. Nah, kalau takut kondisi seperti ini maka boleh diamankan ya. Mushafnya diamankan dekat dengan antum meskipun antum kondisinya tidur. Wa yahrumu aidan katbul Qur'ani bihaitsu yuhan, dan enggak boleh juga menulis Al-Qur'an bihaitsu yuhan, tapi dengan tujuan nanti Al-Qur'an ini bisa dihinakan. Misalnya orang Nasrani, coba tuliskan saya surat Al-Fatihah buat saya baca misalnya. Lah ini hati-hati. Atau orang Yahudi atau orang-orang munafikin, antum melihat nampak ini orang bukan muslim yang nampak keimanannya, atau bahkan kafir atau bahkan musyrik. Bihaitsu yuhan, ada kemungkinan akan dihinakan. Justru surat-surat ini akan digunakan untuk, atau ayat-ayat yang kita tulis itu bisa digunakan justru untuk dihinakan. Ini enggak boleh. Atau biasanya ya ada di depan motor atau depan mobil ditulis Al-Qur'annya ada. Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat Quran bukan? Tidak termasuk. Ana lupa ayatnya Ustaz. Yang wa innahu min Sulaiman. Nah, wa innahu min Sulaiman. Nah, kemudian gimana ayatnya tuh? Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Berarti bismillahirrahmanirrahim ayat Qur'aniyah bukan? Betapa banyak ya enggak? Ditulis, di stikeri di depan motor, depan mobil. Padahal ada kemungkinan enggak itu ditendang sama orang? Oh ya, atau wong sambil liwat yang pengen wahin hajin persis di kalimat bismillahirrahmanirrahim, itu mungkin sekali ya enggak? Kehujanan, kena lumpur, masa mushaf diguyur lumpur? Orang ludah dan lain sebagainya banyak sekali. Orang rokok ya kan, buang latek ya, ber coba ya enggak? Itu tulisan bismillahirrahmanirrahim sangat mudah dihinakan. Apalagi ada lafzul jalalah di sana. Meskipun hanya salawat ya, Allahumma sholli ala Muhammad, ada lafzul jalalah juga, hati-hati. Jadi terlepas dari masalah kita mencari keberkahan, tapi Anda enggak bahas masalah tabarruknya lah. Anda enggak bahas masalah mencari keberkahan dalam lafzul jalalah atau dalam tulisan Al-Qur'an. Seperti dalam babnya yang penjelasannya cukup panjang masalah tersebut. Akan tapi dari satu sisi saja.
yaitu ini akan mudah untuk dihinakan. Itu jelas sekali. Kita Al-Quran sudah nampak ke tengah masyarakat, sudah nampak ke tengah umum, apalagi masyarakat kita yang sangat bervariasi. Ya enggak? Ada merah, ada biru, ada kuning, ada hijau, hitam, macam-macam lah. Iya, ada yang mungkin tidak suka dengan Al-Quran, tidak suka dengan lafzul jalalah, waliyadzubillah. Oleh karena kita sucikan ayat-ayat Qur'aniyah, kita sucikan lafaz-lafaz Allah Subhanahu wa taala dari kemungkinan dihinakan. Kalau ada kemungkinan dihinakan maka jangan. Baik. Wa kuriha, dan makruh maddu rijlin ilaihi, ya. Ada mushaf ditata rapi. Biasanya di masjid ya. Biasanya di masjid ditata rapi, di pojok-pojok. Antum salat di saf pertama dekat dengan rak. Ya, dekat dengan rak. Kebetulan raknya di bawah, bukan yang digantung, rak yang di bawah. Kemudian selonjor sikilnya, persis menghadap ke mushaf, dan ini makruh. Tapi bukan berarti kalau antum duduknya di sana, raknya di sini terus makruh, enggak ya, karena tidak langsung bainaka wa baina mushaf, yani masafah baidah ya, jarak yang cukup jauh. Maksudnya yang dekat langsung ya, maksudnya yang dekat secara, nah itu pun ada jaraknya jauh, ini tidak termasuk. Ini tidak termasuk. Yang maksudnya adalah dekat dengan mushaf betul, dekat dengan mushaf betul. Nah, ini termasuk yang makruh. Madu rijlin ilaihi wastidbaruhu, dan juga memunggungi mushaf. Memunggungi mushaf termasuk adab-adab yang tidak boleh. Bukan berarti mushafnya di sana, antum di sini kemudian hadap sana, enggak boleh, bukan. Maksudnya betul-betul dekat sekali dengan mushaf tersebut, sangat dekat, kemudian dengan posisi memunggungi mushaf tersebut. Wa takhatihi, dan melangkahi, ya, ada mushaf di atas karpet misalnya, dan diusahakan tidak meletakkan mushaf di atas tanah ya. Tidak meletakkan mushaf di atas lantai, atau kitab yang ada Qur'annya di dalam tidak diletakkan di bawah, diusahakan. Takhati yaitu melangkahi, ya, termasuk yang makruh. Wa tahliyatuhu bidzahabin aw fiddah, dan menghiasinya, ya, menghiasinya, diberikan hiasan intan permata yang bahannya adalah emas dan perak. Tidak boleh, al-mushaf tidak boleh dihias dengan emas dan perak. Wa tahrumu tahliyatu kutubil ilmi. Pembahasan mengenai penggunaan emas dan perak antum bisa ulangi di Babul Aniyah, ya. Babul Aniyah, antum bisa ulangi di sana tentang larangan-larangan menggunakan sesuatu yang terbuat dari emas dan perak kecuali beberapa kondisi, ya enggak? Nah, nanti antum bisa buka lagi. Wa tahrumu tahliyatu kutubi ilmin, dan diharamkan juga untuk menghiasi kitab-kitab yang di dalamnya ada ilmunya, menghiasi secara umum dengan perhiasan-perhiasan, ya, dengan perhiasan. Wa yahrumu 'alal muhditsi aidan, dan diharamkan juga bagi seorang yang muhdits as-shalah walau nafla. Mungkin banyak dari kita menyangka salat dalam kondisi hadas itu tidak sah, betul enggak? Iya. Tapi pertanyaannya, melanjutkan salat dalam kondisi berhadas haram atau tidak? Itu dia pertanyaannya. Adapun sekedar sholat dalam kondisi hadas tidak sah, mungkin jumhur, ya Pak, jumhur muslimin paham masalah itu. Tapi melanjutkan sholat dalam kondisi berhadas atau dengan sengaja sholat dalam kondisi berhadas, apakah haram atau tidak, mengapa? Apakah sedikit haram atau mustahab? Pilih yang mana? Pilih haram, ya. Kenapa haram? Hah? Iya, sholatnya tidak sah, berhadas sholat. Siapa tahu dia pengen murojaah gerakan sholat, pengen menikmati bacaan Al-Quran dalam sholat, tapi dalam kondisi berhadas. Atau dalam jamaah misalnya, sholat berjamaah, dia berhadas tapi softnya paling depan, jamaahnya 1000. Ya, nah, mau keluar malu, ya, apalagi belakangnya ada bapaknya, ada mbahnya, mesti kelalen durung wudu, ya kan? Ada mbahnya, ada Pak D-nya di belakang ini kibar, ya kan? Kibar keluarganya. Dia malu mau keluar, aduh kok konangan mau kelalen wudu. Terus dia melanjutkan salat dalam kondisi berhadas. Boleh enggak perbuatannya? Tidak boleh. Walaupun kepepet
Gue diganyami karo papannya juga oleh. Tayyib, walau nafla, meskipun salat sunnah sekalian tetap haram ya. Yang wajib haram, yang sunnah juga tidak boleh. Hatta salatu janazah, salat jenazah sekalian. Wa sujud tilawah wa syukur, sujud tilawah dan sujud syukur pun tidak boleh dilaksanakan atau haram dilaksanakan dalam kondisi berhadas. Wala yakfuru man shalla muhditha. Nah, ini dia tempatnya khilaf. Apakah orang, kita tahu orang yang berhadas haram menunaikan ibadah namanya salat, tidak boleh, haram. Kalau tetap dilakukan, apakah pelakunya dihukumi kafir atau tidak? Hah? Ini tempatnya khilaf. Jumhur ulama mengatakan tidak. Akan tapi yang ma'ruf pendapatnya adalah pendapatnya yang menyelisih mereka itu pendapatnya siapa? Al-Imam Abu Hanifah. Mungkin karena ghirahnya terhadap syariat Islam yang sangat kuat, dan beliau termasuk dinukil dari para guru-guru kami bahwasanya beliau rahimahullah taala termasuk yang terkejut ketika salah satu sahabatnya ada yang bertanya, ma hukmu tarikis shalah, wahai imam, apa hukum orang yang meninggalkan salat? Dijawab oleh Imam Abu Hanifah, ada orang meninggalkan salat. Di zaman itu termasuk aneh orang meninggalkan salat, hampir tidak ada. Maka ketika muncul pertanyaan tersebut, beliau betul-betul ghirahnya muncul, dan bahkan berfatwa dalam masalah ini, yang mana seseorang dalam kondisi berhadas memaksakan tetap melaksanakan ibadah salat, termasuk orang-orang yang bermain-main dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum." Apakah kalian bercanda dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalian bercanda dengan itu semua. La ta'tadhiru, jangan minta maaf setelah kalian melakukan itu. Tidak cukup dengan maaf. Qad kafartum ba'da imanikum, karena kalian sudah kafir setelah kalian tadinya beriman. Oleh karena itu berhati-hati dengan orang-orang yang bercanda dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini mohon maaf, ana dengar sendiri ayat surat Ad-Duha itu digunakan candaan untuk pemilihan Bupati Brebes. Ini ma'ruf sekali. Ya enggak? Apa? Wadduha wal laili idza. Makanya milihnya idza saja, jangan pilih yang lain. Coba. Masa ayat seperti itu buat mainan, buat bercanda, buat bahan tertawaan? Ini termasuk orang-orang yang bercanda menggunakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Silahkanlah dukung orang kampanye, tapi jangan bawa-bawa candaan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kreatif sedikit gitu loh. Kalau mau ngelucu itu kreatif, jangan ngelucu pakai agama. Banyak cara untuk membuat orang lain tertawa, orang lain bahagia, orang lain simpatik terhadap tokoh-tokoh dukungan kita. Tapi menggunakan Al-Quran sebagai candaan, menggunakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, menggunakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sebagai candaan, ini termasuk perbuatan orang munafikin. Karena ayat ini turun, kisahnya adalah tentang seorang atau beberapa para munafikin yang menghina sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Yang terakhir, wa yahrumu 'alal muhdits aidan at-tawafu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Salat haram bagi seorang yang muhdits, tawaf pun sama. Haram bagi orang yang kondisinya muhdits untuk melaksanakan ibadah tawaf. Alasannya mengapa? Alasannya karena tawaf adalah salat. Buktinya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tawafu bil baiti salatun. Ya, ini nas, termasuk dalil yang nas menunjukkan bahwasanya tawaf itu sama dengan salat secara hukum. Ya, gerakannya beda, tapi hukumnya sama dengan salat.
maka juga diharamkan bagi seorang yang kondisinya berhadas untuk melaksanakan ibadah salat. Illa annallaha abaha fihil kalam. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala membolehkan di dalam tawaf perkataan secara umum. Adapun dalam salat maka tidak boleh. Perkataan dalam salat terbatas, zikirnya juga terbatas. Ya, lafaz-lafaznya terbatas, tidak boleh kita melakukan hal-hal yang baru di dalam salat kecuali yang dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis rawahu Syafi'i fi musnadihi. Walhamdulillah wa bihadza kita sudah selesai membahas tentang bab nawaqidul wudu. Kemudian kita akan masuk insyaallah pertemuan yang akan datang bab al-ghusl atau mandi junub atau mandi besar. Semoga yang kita sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Kita lanjutkan insyaallah di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.